Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberikan keselamatan oleh Sang Pencipta. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan materi kepada para mahasiswa-mahasiswi mata kuliah umum pendidikan agama yang berkaitan dengan agama dan inklusivisme ya. Nah, barangkali para mahasiswa mungkin baru saja mendengar kata inklusivisme ya. Kata inklusif ini memang kata yang mungkin khususnya untuk sebagian para generasi muda itu belum begitu familiar mendengar kata inklusif ya. Tetapi ini adalah kata yang memang sangat penting, sangat krusial jika kita berbicara mengenai bagaimana kita menata hidup bersama dalam ranah kehidupan beragama. Nah, kita akan saya akan memberikan materi mengenai agama dan inklusivisme dan mengapa inklusivisme itu begitu penting dewasa ini, mengapa inklusivisme itu menjadi salah satu dari solusi maupun jalan keluar bagaimana menata hidup bersama yang bisa menciptakan atau mewujudkan masyarakat yang damai, masyarakat yang harmonis, di mana masyarakat kita tentu saja terdiri dari berbagai macam agama, gitu ya. Nah, memang kalau rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa di Universitas Majung memiliki materi-materi perkuliahan agama bukan menitik beratkan pada agama tertentu saja, melainkan lebih memberikan materi yang bisa rekan-rekan lengkapi di dalam kehidupan masing-masing umat beragama. Ya. Artinya mata kuliah umum ini lebih bersifat bagaimana sih sebenarnya kita itu sebagai manusia Indonesia itu yang beragama itu hidup bersama berdampingan dengan masyarakat Indonesia, individu-individu manusia Indonesia yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan tetap menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, menjaga atau saling toleransi dan seterusnya dan sebagainya. Baik, saya akan mencoba untuk menggunakan papan tulis begitu ya, secara virtual tentu saja, supaya dengan sendirinya kita bisa materi yang akan saya berikan bisa lebih terarah begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah bisa terlihat. Saya akan coba atur sebentar untuk penataan screen-nya di sini. Oke. Baik. Para mahasiswa sekalian, bila kita ingin membicarakan tentang agama dan nilai inklusivisme, maka kita perlu memiliki fokus perhatian dulu ya. Kita perlu melihat dulu nih. Pertama-tama kita perlu memiliki pemahaman mengenai konsep atau pengertian ya, pengertian tentang kehidupan beragama. Oke. Di sini saya akan menulis kehidupan beragama atau agama ya. Kehidupan beragama. Oke. Nah. Apa yang dimaksud dengan agama ya? Atau dalam hal ini agama ini memang seperti yang telah kita ketahui bersama, agama itu merupakan sebuah
secara sederhana pengertiannya adalah agama adalah merupakan sebuah panduan hidup. Kita yang beriman ya, memiliki sebuah panduan hidup atau pedoman hidup begitu ya, agar kita bisa memiliki sikap hidup yang teratur, tertata sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta begitu ya. Kita tidak berbicara mengenai perbedaan setiap agama dari sisi aturan-aturannya atau dari sisi perbedaan tradisinya dan seterusnya dan sebagainya, tetapi kita akan berbicara mengenai agama yang sifatnya bisa melingkupi, mengakomodir semua agama, ya, lebih universal. Dan dengan demikian agama itu tentu saja ingin membawa manusia pada sesuatu yang baik, gitu ya, sesuatu yang teratur, sesuatu yang bisa lebih terarah sesuai dengan kehendaknya, gitu ya. Nah, tetapi persoalannya begini, rekan-rekan mahasiswa, bahwa kita itu hidup di masyarakat yang sifatnya itu heterogen, ya. Kita hidup di dalam masyarakat yang sifatnya heterogen. Artinya heterogen itu adalah masyarakat yang beraneka ragam. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda satu dengan yang lain, berbeda agama, gitu ya. Di Indonesia sendiri agama yang diakui berjumlah 6 agama, tetapi secara kenyataannya kita juga memiliki beraneka ragam agama selain dari 6 agama yang diakui itu. Agama di Indonesia jumlahnya bisa terbilang ratusan jumlahnya. Ya, agama-agama asli, katakanlah begitu, itu bermacam-macam jenisnya. Ya. Kalau kita datang ke pelosok-pelosok desa, itu mereka sebenarnya masih meyakini, menganut kepercayaan-kepercayaan yang sudah dari dulu sebelum agama-agama besar itu datang, ya. Agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, dan seterusnya itu datang ke Nusantara, mereka sudah memiliki kepercayaan-kepercayaannya, gitu. Dan sampai hari ini mereka masih meyakininya. Ya. Tentu saja itu sebuah agama. Nah, itu perlu kita sadari dulu ya, bahwa di Indonesia ini masyarakatnya bentuknya adalah heterogen, beraneka ragam. Lawan dari heterogen itu adalah masyarakat yang sifatnya homogen, ya. Jadi lawan dari heterogen adalah homogen. Nah, masyarakat yang homogen ini, ya, homogen, ya, ini adalah lawannya. Ya. Tentu saja saya pribadi belum pernah bertemu dengan sebuah bangsa atau sebuah negara yang memiliki keyakinan yang sifatnya homogen. Kalaupun misalnya itu terpikir, misalnya bagaimana Pak dengan Arab Saudi misalnya, ya, bukankah itu sebuah negara agama atau negara yang berbasiskan hukum agama, yaitu agama Islam? Memang mereka, Saudi Arabia merupakan negara yang berbasiskan hukum agama Islam. Tetapi di dalam hukum atau di dalam agama Islam itu sendiri, di Arab Saudi, di dalamnya itu ada berbagai macam aliran-aliran, ya, berbagai macam mazhab-mazhab, sekte-sekte di dalam Islam itu sendiri yang satu sama lain itu bisa saling bertolak belakang. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam satu agama pun tentu saja terdiri dari berbagai macam aliran atau mazhab begitu. Nah, jadi sepertinya heterogen, ya, sifat heterogen ini sepertinya sebuah keniscayaan, ya. Ini memang wajar saja, ya. Nah, cuman masalahnya begini, para mahasiswa sekalian, kalau kita hidup di dalam sebuah komunitas atau sebuah bangsa yang terdiri dari beraneka ragam suku agama terutama, tentu saja ini memiliki resiko, memiliki potensi yang besar untuk menimbulkan konflik, ya. Ya tidak, ya. Misalkan begini, tidak harus kita berbicara mengenai agama. Jangankan agama, berbicara mengenai kesukaan saja. Misalkan saya lebih menikmati atau menyukai minum kopi misalnya.
Sementara Anda, barangkali ya, contoh saja ini, Anda lebih menikmati atau menyukai minum teh. Nah, ketika kita dihadapkan pada pilihan gitu ya, mana nih yang lebih enak gitu ya? Tentu saja saya akan mempertahankan diri saya untuk mengatakan bahwa ya yang paling enak, yang paling bisa saya nikmati adalah minum kopi. Sementara Anda juga sama, Anda akan mempertahankan argumentasi Anda. Nah, ini hanya persoalan sepele ya, persoalan sederhana, yaitu merasakan minuman. Bagaimana dengan soal keyakinan yang begitu subtil, yang begitu mendalam gitu ya, yang berbicara mengenai kebenaran, berbicara mengenai kehidupan abadi dan seterusnya dan sebagainya. Tentu ini menimbulkan sebuah konflik ya. Jadi bangsa yang sifatnya heterogen itu tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita pungkiri, itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan konflik. Ya, itu wajar saja ya, konflik itu wajar saja. Nah, akan menimbulkan konflik. Konflik ya macam-macam ya, konflik berseteru begitu ya, berantem begitu ya, berdebat dan seterusnya gitu. Tetapi konflik ini juga di dalam, kalau kita berbicara mengenai kehidupan beragama, tentu saja konflik ini secara faktual, secara kenyataan ya, ternyata konflik ini juga bisa berujung pada apa yang disebut dengan kekerasan ya. Kekerasan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kehidupan beragama yang sifatnya heterogen, artinya manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda, ini potensinya besar sekali untuk menimbulkan konflik ya. Artinya ini juga potensinya besar sekali untuk menimbulkan kekerasan. Jadi ini menjadi hal yang wajar gitu. Meskipun kalau kita lihat secara secara akal sehat, bagaimana mungkin, bukankah agama itu seharusnya menciptakan perdamaian dan kerukunan gitu. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Justru malah sebaliknya kan. Ini justru menciptakan kekerasan. Nah, dengan demikian para mahasiswa-mahasiswa sekalian, apa yang menyebabkan agama ini atau kekerasan ini bisa terjadi? Ya, apa yang menyebabkan kekerasan yang mengatasnamakan agama ini bisa terjadi? Katakanlah demikian. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama, ya, faktor pertama di dalam kekerasan agama itu adalah karena adanya upaya-upaya umat beragama untuk menciptakan sebuah institusi agama. Dan dengan demikian saya mengatakan di sini adanya institusionalisasi. Adanya institusionalisasi, maksudnya mereka ini karena sudah beragama, berkelompok begitu, mereka mulai menciptakan sebuah organisasi, sebuah institusi yang memang berbasiskan agama. Nah, apa permasalahannya kalau mereka membuat sebuah institusi agama atau organisasi agama yang berbadan hukum, ya, yang memiliki organisasi? Nah, masalahnya begini, perhatikan baik-baik. Agama itu sifatnya adalah dogma, ya. Dia bersifat dogmatis. Dogma itu apa? Dogma itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Sebuah kebenaran yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah aturan-aturan yang datang dari Tuhan yang harus kita lakukan, gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Tanpa harus kita pertanyakan, ya itulah. Kalau Anda ingin selamat, Anda ingin hidup teratur, hidup abadi dan bisa menikmati surga begitu ya, Anda harus mengikuti dogma ini.
Nah, jadi dogma ini memang bersifat absolut ya. Bersifat absolut. Sebab dia tidak bisa diganggu-gugat. Nah, konsekuensinya ketika ada sekelompok orang yang menginstitusionalisasikan agama, maka aturan-aturan dengan sendirinya, aturan-aturan yang masuk dalam ranah organisasi, termasuk visinya, termasuk misinya, termasuk strategi-strateginya, itu semua mengarah pada atau terlingkupi atau dipayungi oleh dogma agama, ya, oleh dogma agama. Gitu. Sehingga orang-orang yang berada di luar, katakanlah di luar institusi itu, meskipun sama agamanya ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang minimal, sesuatu yang tidak sah, atau sesuatu yang menyimpang, gitu ya. Apalagi orang yang berbeda keyakinan, ya, itu sudah sesuatu yang berdosa, sesuatu yang bahkan dianggap sebagai orang yang tidak selamat, begitu ya. Nah, cuman begini rekan-rekan sekalian, memang kita juga tidak bisa melakukan generalisasi bahwa sekelompok orang yang mendirikan institusi agama ini berarti mereka akan berujung pada konflik maupun bisa menciptakan kekerasan gitu. Tidak. Memang kita tidak bisa melakukan itu ya. Artinya kita harus mengakui ada juga yang organisasi atau institusi agama itu ketika didirikan justru dia bisa menerapkan toleransi ya. Jangankan toleransi pada mereka yang berada di luar institusi itu, mereka bisa menerapkan toleransi pada orang yang berbeda keyakinan. Gitu. Misalnya dalam agama Katolik misalnya, kalau saya tidak salah di tahun 1960-an itu Konsili Vatikan itu menerapkan mulai merevisi begitu ya, disebut dengan Konsili Vatikan II, itu merevisi aturan-aturan lembaga gerejanya itu. Dan hasilnya lebih bersifat terbuka pada orang-orang yang bahkan berbeda keyakinan. Kalau dulu dianggap bahwa orang yang berada di luar gereja, di luar institusi gereja, itu orang-orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan. Tapi sekarang karena sudah ada Konsili Vatikan II, ada keselamatan, begitu ya. Kurang lebihnya begitu. Oke. Nah, begitu juga di dalam Muslim misalnya, sekarang sudah ada misalnya rekan-rekan dari Gus Durian, itu juga sekarang mulai mencoba untuk merangkul umat-umat beragama yang berbeda keyakinan. Itu artinya institusi-institusi tersebut tidak sama sekali menjauh dari upaya-upaya atau potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik sosial atau bahkan kekerasan gitu. Tetapi para mahasiswa sekalian, ada juga nih, ini umumnya ya, institusi ini bisa memberikan minimal karena aturan-aturan tersebut bersumber dari dogmatisme ya, ini bisa minimal menimbulkan apa yang disebut dengan kekerasan yang bersifat kognitif. Ya. Kekerasan yang bersifat kognitif. Nah, kekerasan yang bersifat kognitif ini maksudnya adalah karena ini bersifat dogmatis, ya. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, ya aturan-aturan kelembagaan institusi tersebut itu harus diakui gitu ya. Ada upaya ya sedikit pemaksaan pada anggota-anggotanya, pada pengikut-pengikutnya begitu ya. Kalau tidak, mereka akan dianggap sebagai pendosa begitu ya, orang yang berdosa. Nah, institusionalisasi ini juga bisa kalau kita melirik pada abad pertengahan, jadi agama itu sudah terinstitusionalisasi hingga sangat besar, hingga menjadi sebuah hukum negara. Gitu. Nah, ini bisa berbahaya lagi. Nah, tema ini nanti akan kita bedah
di materi-materi minggu-minggu berikutnya. Tetapi kekerasan kognitif ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan minimal menimbulkan kebencian. Ya. Terhadap siapa? Terhadap orang yang berbeda keyakinan atau orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang sudah diformulasikan di dalam institusi tersebut. Nah, kekerasan kognitif ini kalau dilanjutkan pada level yang lebih ekstrim begitu ya, atau karena ada rangsangan sosial tertentu, ini tidak cukup hanya sekedar memaksa saja, tapi juga bisa menimbulkan kekerasan yang bersifat bukan hanya kognitif tetapi fisik. Oke. Yang bersifat fisik, kekerasan fisik. Nah, ini sudah mulai sangat berbahaya. Tetapi cikal bakalnya kita lihat bahwa ya ini akibat dari institusionalisasi. Karena begini rekan-rekan mahasiswa, kalau kita melihat agama secara lebih mendalam, secara lebih substansial, intinya begitu ya, agama itu kan sebenarnya sifatnya adalah ranahnya itu lebih bersifat hal yang privat ya, hal yang privat, ya tidak? Oke. Sementara kalau ini agama itu sudah diinstitusionalisasikan, maka ini sudah masuk pada ranah yang bersifat publik. Oke. Yang bersifat publik. Meskipun publik di sini mungkin hanya sebatas ya agama tertentu saja, tetapi yang dimaksud dengan privat adalah wilayah individual. Agama itu sesuatu yang memiliki pengalaman-pengalaman sangat khas yang dimiliki oleh setiap individu. Itu adalah pengalaman individu, pengalaman spiritualitas religius individu seseorang. Sementara ini kalau sudah dipublikkan, nah ini ada muncul konflik, gitu ya, muncul kekerasan bahkan, begitu. Oke, para mahasiswa. Jadi ini adalah faktor pertama mengapa agama itu bisa memunculkan potensi-potensi kekerasan. Faktor yang kedua itu adalah mengenai psikologi ketakutan dan kenikmatan. Oke. Faktor yang kedua bisa memunculkan konflik bahkan kekerasan itu adalah psikologi ketakutan dan kenikmatan. Maksudnya begini rekan-rekan. Saya tidak begitu yakin, tapi kalau kita merujuk pada pengalaman generasi saya, bahkan kalau kita bisa melihat gejala-gejala adanya kekerasan dalam agama saat ini pun ya, model pendidikan agama yang diterapkan sejak kecil hingga dewasa itu adalah model yang sifatnya itu indoktrinasi ya. Memang saya pikir ini belum ada penelitian ya, bagaimana caranya kita menanamkan pendidikan agama kita kepada anak kecil ya. Satu-satunya jalan ya sifatnya ya hanya bersifat indoktrinasi. Tapi saya yakin harusnya tidak seperti itu. Cuman begini, yang saya maksud dengan indoktrinasi itu adalah begini. Bagaimana caranya kita mendidik anak kita itu supaya mau ikuti perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama ya. Caranya yang paling mudah adalah ya dengan memberikan ganjaran-ganjaran ya. Entah itu ganjaran yang bersifat kenikmatan atau ganjaran yang bersifat ketakutan, membuat dirinya takut gitu ya. Contohnya apa misalnya? Contohnya kalau ganjaran ketakutan misalnya, kalau kalau kamu mencuri atau kalau kamu berbohong, kamu akan dihukum di neraka. Nah, itu sebuah ganjaran yang sifatnya memberikan ketakutan. Kalau kamu menolong sesama manusia atau memberikan sebagian dari penghasilanmu
untuk orang yang membutuhkan, sehingga orang yang membutuhkan itu bisa membuat usaha jangka panjang, kamu akan masuk surga atau kamu akan mendapatkan pahala. Nah, jadi cara-cara seperti ini adalah cara-cara bagaimana seorang pendidik itu memberikan atau mengindoktrinasi seseorang, orang yang masih kecil gitu ya, itu supaya mereka itu bisa menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larang-larangannya dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan bahkan. Itu caranya. Nah, tetapi masalahnya begini, kalau pendidikan seperti itu, sebuah indoktrinasi, ganjaran-ganjaran seperti itu, ketakutan, kenikmatan, surga, neraka, pahala, dosa, hanya sebatas itu yang kita pahami untuk menjalankan agama. Kalau dia beranjak dewasa, ya, dengan pendidikan seperti itu, maka ini akan bisa menjadi sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena seseorang yang sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa melakukan pertimbangan rasional, bisa memutuskan dan seterusnya dan sebagainya. Itu kalau sudah terindoktrinasi sejak kecil, remaja hingga dewasa, bahwa agama itu hanya persoalan masuk surga dan menghindari neraka saja, atau mendapatkan pahala dan menghindari dari dosa saja, hanya sebatas itu saja pengalaman agamanya, maka apapun yang dia lakukan untuk menuju pada hal yang bisa dia gapai, dia capai, yaitu surga, itu dia bisa melakukan apapun, ya, melakukan apapun. Bahkan dia mau melakukan kekerasan fisik sekalipun untuk demi mencapai surganya. Nah, ini bisa berbahaya. Minimal kalau tidak melakukan kekerasan fisik, mereka ya bisalah memunculkan sebuah kebencian. Begitu. Ini hati-hati. Itulah sebabnya kenapa orang yang dewasa ini, atau katakanlah sejak kecil mulai masuk ke masa remaja begitu ya, itu cara pendidikan agama kita itu sebaiknya sudah tidak bersifat indoktrinasi ya, yang mengarah pada kalau kamu berbuat baik kamu akan surga, kalau kamu berbuat jahat kamu akan mendapatkan neraka. Seputar itu saja, yang kemasannya itu seputar itu saja gitu ya, dengan berbagai contohnya gitu. Nah, inilah yang membuat orang itu akhirnya potensial sekali ya, sangat mungkin sekali untuk memunculkan sebuah kekerasan gitu. Kekerasan fisik gitu. Dan kita tahu sendiri para terorisme itu apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar tak lain adalah surga. Dan yang mereka hindarkan adalah neraka. Hanya itu saja. Itulah mereka mau membunuh diri ya, dengan cara membom dirinya sendiri. Itu adalah mengapa kok dibom bunuh dirinya? Karena kalau dia bom dan mati dirinya, itu langsung jiwanya katanya masuk ke surga. Artinya mereka langsung mau masuk ke surga. Nah, ini berbahaya sekali rekan-rekan mahasiswa. Jadi kita perlu ada suatu pemahaman-pemahaman rasional, pengalaman-pengalaman batin, refleksi diri, dialog begitu, untuk bisa mematangkan pemahaman kita terkait dengan agama kita. Ya, tidak hanya bisa sebatas indoktrinasi yang diterapkan secara psikologi ketakutan dan kenikmatan. Oke, baik. Ini adalah faktor yang kedua mengapa agama itu bisa memunculkan konflik sosial atau bahkan kekerasan. Faktor yang ketiga itu adalah adanya krisis identitas, ya, krisis identitas. Oke, nah krisis identitas ini kita bisa merujuk pada atau faktor utama dari berbagai macam sebab ya. Faktor utama dari krisis identitas ini karena adanya apa yang disebut dengan globalisasi ya. Sebentar, saya akan perbaiki dulu pen saya ini.
Oke. Nah, krisis identitas ini bisa disebabkan karena adanya apa yang disebut dengan globalisasi. Ya. Apa yang disebut dengan globalisasi? Globalisasi itu adalah segala sesuatu tindak tanduk manusia, pekerjaan, dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal apapun itu, ya, itu sudah mengglobal. Ya. Jadi konsekuensinya secara positif kita bisa merasakan bahwa kalau kita mau berkomunikasi dengan seseorang yang lintas batas gitu, itu bisa kan sekarang ya. Kita ingin berkomunikasi malam ini misalnya atau nanti malam begitu dengan orang yang berada di Eropa misalnya atau di Australia misalnya. Itu kita tidak harus terbang ke sana gitu. Kita tinggal menghubungi saja melalui media sosial. Jadi maksudnya adalah batas-batas teritori atau wilayah-wilayah yang memisahkan antara Indonesia dengan Amerika, dengan Jepang, Australia itu sudah mulai runtuh. Sudah masing-masing negara ini sudah mengglobal ya, sudah menyatu gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, begitu ya. Nah ini adalah situasi global. Sehingga ini membawa kemajuan-kemajuan teknologi, sains gitu, ini membawa dampak yang positif di satu sisi, tetapi juga memiliki dampak yang negatif. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya adalah bahwa ada sebagian orang atau sebagian kelompok ya, dalam hal ini kita berbicara mengenai agama dan ini benar-benar terjadi, dan ini juga merupakan salah satu munculnya agama-agama yang radikal, yang fundamental, yang mengedepankan kekerasan gitu ya. Itu karena adanya faktor globalisasi ini. Mereka mulai melihat bahwa globalisasi ini adalah semacam adanya ancaman, ya, ancaman yang datang dari dunia barat. Globalisasi ini harus kita akui bahwa munculnya karena kecanggihan perkembangan yang begitu pesat atas ilmu pengetahuan dan teknologi ya, yang dicetuskan oleh orang-orang yang berada di barat gitu ya. Barat itu Eropa ya. Ya, bolehlah kita masukkan Amerika di situ ya. Mungkin Jepang, Cina ya. Meskipun itu timur ya. Tapi orang-orang yang berada di wilayah itu yang mengembangkan teknologi, ilmu pengetahuan dan sains. Ini dirasa sebagai sebuah ancaman. Ancaman terhadap siapa? Terhadap orang yang katakanlah lokal ya. Terhadap orang lokal atau orang timur gitu ya. Kalau globalisasi ini identik dengan masyarakat yang cetusannya atau diciptakan gitu oleh bangsa barat ya, maka orang lokal, orang timur ya, orang yang erat dalam ranah agama ya, ini merasa bahwa ini ada ancaman gitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan, yang pertama-tama yang muncul dalam diri mereka itu adalah sikap yang sifatnya reaktif. Ya. Sikapnya reaktif. Oke. Sikapnya reaktif. Artinya mereka melihat gitu, wah semua ini sudah dikuasai oleh Barat, semua teknologi, pangan, ya, sumber daya alam itu sudah dikuasai oleh Barat ya, karena adanya globalisasi ini. Maka mereka merasa kecewa, mereka merasa marah gitu ya. Bahkan mereka juga bisa merasa munculnya kebencian. Ya. Munculnya kebencian. Nah, sikap reaktif ini kalau dilanjutkan ya, atau kalau didiamkan, bahkan dipupuk sedemikian rupa dan didiamkan, ini lama-lama akan meledak kan. Lama-lama mereka ini akan mengambil sikap. Apa sikap mereka ya? Mereka akan mengambil aksi, gitu ya. Mereka akan mengambil aksi. Aksinya misalnya melakukan revolusi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh penganut agama yang radikal, revolusi yang dilakukan itu adalah sebuah
teroris. Ini cikal bakalnya munculnya teroris, salah satunya ya. Salah satunya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya. Teroris itu begitu. Atau aksinya juga bisa minimal ini memunculkan sebuah ujaran-ujaran kebencian. Ya. Ujaran-ujaran kebencian yang mencoba untuk memanas-manaskan suasana, menggoreng-goreng isu gitu ya, atau menggiring opini pribadi, itu termasuk. Itu sebuah aksi. Jadi para mahasiswa sekalian, ini adalah faktor yang ketiga mengapa agama atau mengapa kekerasan itu bisa terjadi di dalam masyarakat yang beragama sekalipun. Yang keempat, itu adalah ini tidak jauh dari krisis identitas ya. Ini karena adanya ketidakadilan ya, ketidakadilan. Adanya ketidakadilan. Ya. Mengapa adanya ketidakadilan? Ya, kalau kita melihat dari globalisasi ini banyak para elit politik yang bekerja sama dengan para pebisnis. Mereka mencoba untuk memonopoli kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Mencoba untuk memonopoli lahan-lahan mereka, mencoba untuk memonopoli pangan, ya. Baik itu pangan dari laut dan dari darat, begitu ya. Sumber-sumber alam mereka coba juga dimonopoli, begitu ya, sehingga memunculkan ketidakadilan. Dan ini berakibat dalam ranah ekonomi ya, dalam ranah kesejahteraan atau kesejahteraan gitu ya. Sebentar. Dalam ranah ekonomi karena berhubungan dengan sandang pangan dan papan, juga berhubungan dengan kesejahteraan. Oke. Nah, sebenarnya sama. Kalau ada orang yang beragama ini merasa diperlakukan secara tidak adil, gitu ya, merasa dirinya itu tertindas, begitu ya, sehingga memiliki krisis identitas, begitu ya. Ini hampir sama. Pada akhirnya mereka akan memunculkan sebuah reaksi. Sama persis ya, memunculkan sebuah reaksi. Reaksi itu kalau dilanjutkan lagi, kalau dipupuk gitu ya, dengan adanya ketidakadilan terus-menerus begitu ya, ini bisa memunculkan aksi. Sama ini seperti krisis identitas ya, aksi. Dan aksi itu bisa berujung pada revolusi sebentar ya. Berujung pada revolusi. Dan aksi atau revolusi ini bisa hanya minimal bisa berwujud sebuah kebencian ya, atau yang paling kita khawatirkan adalah bisa berujung pada sebuah kekerasan fisik. Sama. Nah, yang kelima, faktor yang kelima di dalam mengapa kekerasan itu bisa terjadi yang ditopang oleh agama itu karena adanya multitafsir. Multitafsir. Oke. Jadi para mahasiswa sekalian, di dalam memahami agama, tentu saja setiap agama memiliki kitab suci, ya, memiliki ajaran-ajarannya. Nah, satu problem yang kita miliki itu adalah mengapa setiap agama itu setiap agama itu memiliki mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Mengapa setiap agama itu memiliki aliran-aliran yang berbeda-beda? Kalau tadinya satu gitu ya, misalnya agama A misalnya, dari agama A ini orang itu mencoba untuk memahami, dari generasi ke generasi orang mencoba untuk memahami, dan
ketika memahami ini kok bisa berbeda penafsirannya gitu ya. Bisa memiliki sebuah pemahaman yang berbeda penafsirannya, pemahamannya dengan penafsiran yang dipahami oleh generasi sebelumnya mungkin. Jadi ada perbedaan tafsir gitu ya. Nah, ini memang sebuah kewajaran sebenarnya, sebuah kewajaran. Itulah sebabnya di setiap agama, di seluruh agama itu memiliki mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Itu wajar, tidak apa-apa, normal-normal saja. Karena apa? Sekali lagi, agama itu bersifat privat, ya. Agama itu betul-betul bersifat privat. Orang yang beragama itu meskipun orang itu punya panutan, seorang tokoh agama gitu ya, untuk dijadikan sebuah petunjuk kita gitu ya. Tokoh panutan ini pun itu juga punya tokoh panutan lainnya misalnya. Nah, tokoh panutan ini misalnya ya, yang sudah paling akhir, ini pun juga memiliki penafsiran yang berbeda juga dengan tokoh yang berbeda lagi. Contoh, misalnya di dalam Muhammadiyah, di dalam Islam misalnya ya, karena saya beragama Islam, maka saya akan contohkan dalam agama Islam. Di dalam agama Islam misalnya ada Imam Syafi'i begitu ya, ada Imam Syafi'i. Ini ulama besar yang kami jadikan sebuah rujukan ya, untuk beragama. Tetapi Imam Syafi'i ini itu dia belajar dari Imam Syafi'i ini itu dipelajari oleh Imam Nawawi ya. Jadi ajaran-ajaran Imam Syafi'i ini dipelajari oleh Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini juga akhirnya memiliki sebuah pemahaman agama ya. Imam Nawawi ini dipelajari oleh siapa? Misalnya oleh rekan-rekan dari NU ya. Dari Nahdlatul Ulama misalnya. Dari Nahdlatul Ulama, dari NU ini dipelajari lagi nih untuk generasi selanjutnya, yaitu misalnya rekan-rekan dari Gus Durian. Tetapi Imam Nawawi ini misalnya itu juga punya murid namanya NU ini itu punya murid namanya Hasyim Asy'ari. Yang Hasyim Asy'ari ini nanti menjadi guru dari rekan-rekan dari NU. NU akhirnya sekarang ada Gus Dur, tapi juga ada NU. Nah, Imam Nawawi ini selain punya murid yang namanya Hasyim Asy'ari, dia punya murid juga yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Ahmad Dahlan ini dia bukan melahirkan NU. NU kan tadi Imam Syafi'i ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu akhirnya memiliki ajarannya yang sekarang kita kenal dengan Muhammadiyah. Gurunya sama nih Imam Syafi'i ini, tetapi Imam Nawawi ya. Tetapi dua murid ini Hasyim Asy'ari dengan Ahmad Dahlan ini punya perbedaan yang sangat bertolak belakang. Yang satunya melahirkan NU, yang satunya lagi melahirkan Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah ini juga begitu. Ini ada Muhammadiyah yang yang lebih saklek gitu ya, yang ketat gitu ya. Tapi juga ada Muhammadiyah yang menerapkan Islam yang berkemajuan, gitu. Lebih modern, lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan zaman. Gitu. Ada NU juga begitu, ada NU garis lurus, ada NU garis keras begitu ya. Ada Gus Durian, gitu, macam-macam. Nah, ini sebuah fenomena yang normal saja, wajar saja. Mengapa? Karena setiap manusia itu memiliki cara untuk memahami atau menafsirkan agamanya masing-masing. Ya. Sehingga persoalan ini ya bisa menghasilkan dua ranah ya. Ada yang menafsirkannya itu secara harafiah, ada juga yang menafsirkannya secara substansial. Yang secara harafiah ini secara literal ya, literal. Itu maksudnya ya apa yang dituliskan dalam kitab suci itu ya itulah yang menjadi kebenaran. Artinya itulah yang harus diikuti. Kalau di dalam ayat itu dituliskan bahwa kita harus
membalas orang kafir dengan cara membunuhnya, orang yang menafsirkan kitab suci tersebut dengan cara yang harafiah, cara yang literal, dia akan melakukan itu. Dia akan melakukan pembunuhan kepada orang yang dianggap kafir, gitu ya, dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya. Tetapi di dalam ayat yang sama, kalau diterjemahkan itu secara substansial, ini lebih bersifat bukan literal, tetapi lebih humanis. Katakanlah demikian ya. Lebih humanis. Artinya kalau ada ayat yang mengatakan bahwa kamu harus membalas orang kafir gitu ya, dengan cara membunuhnya, bisa saja secara substansial dia memahaminya itu dengan cara, oke, kita akan membalas dengan mencoba untuk menolong orang sebanyak-banyaknya yang membutuhkan atau yang merasa dirugikan. Itu adalah cara kita untuk membalas orang yang kafir, yang telah merugikan banyak orang menjadi sengsara. Nah, berbeda ya. Tapi esensinya atau intinya itu sama. Begitu. Itu maksud saya. Nah, masalahnya para mahasiswa sekalian, masih banyak orang yang menerapkan ini tafsir yang sangat harafiah ini. Sehingga muncullah sebuah kekerasan, gitu ya. Oke, baik. Jadi dari faktor-faktor ini yang bisa memicu timbulnya kekerasan seperti institusionalisasi, seperti psikologi ketakutan dan kenikmatan, seperti krisis identitas, adanya ketidakadilan, kemudian adanya multitafsir. Ya. Lantas bagaimana nih kita harus bersikap atau cara kita beragama agar kita tidak terjerumus pada faktor-faktor tersebut? Nah, disinilah kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan inklusivisme. Ya, apa yang kita sebut dengan inklusivisme? Apa itu inklusivisme? Oke. Nah, inklusivisme ini asal katanya adalah ini, inklusi, ya. Inklusi. Sebentar, ini agak jelek ini namanya. Saya hapus dulu supaya lebih jelas. Asal kata inklusivisme itu adalah inklusi, ya. Oke, agak susah ternyata. Inklusi, oke. Wah, ini agak sulit nulisnya ini karena memang kata yang berat gitu ya. Apa itu inklusi? Sederhananya kalau inklusi ini kita sandingkan dengan lawan katanya, artinya adalah inklusi itu lawan katanya adalah eksklusi, gitu ya. Nah, apa itu eksklusi? Ya. Jadi lawan kata inklusi itu adalah eksklusi. Apa itu eksklusi? Eksklusi adalah orang lain yang saya maksud di sini adalah orang yang berbeda keyakinan, ya. Baik itu yang orang yang tidak sama agamanya dengan kita, maupun orang yang sama agamanya dengan kita tetapi berbeda mazhab, ya, berbeda aliran, gitu ya. Itu orang lain. Yang saya maksud dengan orang lain itu adalah orang yang di luar keyakinan agama kita, artinya orang yang berbeda agama, atau orang yang memiliki agama yang sama tetapi mazhabnya berbeda. Itu adalah orang lain. Jadi eksklusi adalah orang lain tidak diperkenankan atau tidak boleh masuk, ya, dalam tanda petik tidak boleh masuk ke dalam
ruang lingkup kita. Jadi orang lain itu jelas-jelas sudah tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup kita. Itu eksklusi. Artinya dia sifatnya itu tertutup ya. Atau ini juga bisa dibilang tertutup ya. Dia menutup diri dari orang lain yang berbeda keyakinan, yang berbeda mazhab, berbeda aliran, sekte dan seterusnya. Ya, pokoknya kita itu nggak mau berkomunikasi, nggak mau berinteraksi, berhubungan, melakukan bisnis, melakukan gotong royong, bekerja bersama, ya, duduk bersama, ngobrol bersama, nggak mau. Saya hanya mau orang yang sesama jenis dalam tanda petik gitu ya. Nah itu adalah orang yang menerapkan eksklusif. Jadi kalau ada orang yang, kamu itu kok eksklusif banget sih, ya itu artinya orang yang tertutup. Tapi lain cerita kalau ada misalkan, wah kita ini ingin membangun desain logo yang sifatnya eksklusif. Itu maksudnya maknanya beda ya. Mungkin lebih elegan gitu ya, lebih kelihatan modern, elegan gitu ya. Itu eksklusifnya beda. Tapi dalam ranah kalau kita berbicara mengenai agama, ini sifatnya lebih ketertutupan ya terhadap orang yang berbeda. Nah, jadi eksklusi itu adalah orang lain tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup kita ya. Kalau kamu masuk dalam ruang lingkup kita, apalagi kamu merugikan atau menyenggol, menodai ruang lingkup kita, keyakinan kita, kamu bisa saya hajar. Nah, pengertian dari inklusi itu bukan eksklusi yang jelas ya. Lantas, apalagi nih selain eksklusi yang bukan inklusi? Ada lagi apa yang disebut dengan asimilasi ya. Asimilasi. Oke. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah orang lain atau yang berbeda keyakinan gitu ya, berbeda mazhab gitu ya. Orang lain boleh masuk ke dalam ruang lingkup kita, tetapi gitu ya, orang lain boleh masuk ke dalam ruang lingkup kita, tapi ada syaratnya ya. Tetapi harus menanggalkan atau menghilangkan atau menanggalkan ya, menanggalkan keyakinannya. Nah, jadi kata kunci dalam asimilasi ini adalah orang itu boleh masuk dalam kelompok kita, boleh berinteraksi dengan kita, bekerja sama dengan kita, gitu ya, berbisnis dengan kita, asalkan kamu harus menanggalkan atau menghilangkan keyakinanmu. Artinya kamu harus sama keyakinan dengan saya, gitu ya. Nah, salah satu contoh yang paling bisa kita lihat ya, meskipun ini bukan dalam ranah agama, tetapi masih sama ya konteksnya. Itu pada zaman pemerintah Orde Baru, pada zaman Presiden Soeharto ya. Nah, pada zaman Presiden Soeharto itu di tahun 65, 67 ya, 1965, 1966, 67 itu Presiden Soeharto itu menerapkan asimilasi terhadap seluruh rakyat Indonesia, khususnya terhadap kaum Tionghoa. Jadi kalau ada simbol-simbol yang mencerminkan Tionghoa, baik itu simbol agama ataupun kata-kata Tionghoa misalnya, Hanse gitu ya, atau judul-judul berita ataupun bahkan sekolah yang masih mengatasnamakan atau berbau Tionghoa,
itu harus dihapuskan. Tidak boleh itu. Kalau kamu masih mau bersikeras memakai nama-nama itu, memakai simbol-simbol yang berbau Tionghoa, kamu harus hengkang dari Nusantara. Itu proses asimilasi yang diterapkan oleh Presiden Soeharto di dalam pemerintah Orde Baru. Nah, contohnya memang sangat berhubungan dengan Universitas Macung. Universitas SMA Macung dulu, kalau kalian memang mengikuti sejarah Macung ya, di Macung Festival, masih ingat ya, SMA Macung dulu pernah sempat ditutup. Karena apa? Tidak beroperasi lagi ya. Karena adanya asimilasi ini dari pemerintah Soeharto. SMA Macung itu ditutup karena adanya asimilasi. Nah, begitu Soeharto lengser, diganti dengan presiden yang baru gitu ya. Pada zaman Presiden Gus Dur mulai membangkitkan lagi semangat orang-orang Tionghoa Indonesia untuk mari bersama-sama membangun Nusantara begitu ya. Akhirnya Gus Dur kan mulai memberlakukan tanggal merah untuk memperingati hari Imlek misalnya, Hari Raya Konghucu misalnya, dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk membongkar bobroknya pemerintah Orde Baru yang menerapkan asimilasi. Asimilasi ini jelas bukan konklusi ya. Ini sama sekali tidak sama dengan konklusi. Nah, lantas kalau eksklusi dan asimilasi itu bukan sebuah inklusi, lantas apa itu sebenarnya inklusi? Atau apa itu inklusivisme? Nah, inklusivisme ini ada beberapa syarat ya. Yang pertama syaratnya adalah inklusif itu artinya orang lain boleh masuk. Gitu ya. Kalau eksklusi orang lain tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup kita, bekerja sama, menolong, membantu, berbisnis, dan seterusnya. Kalau inklusi, orang lain boleh. Artinya ada sikap-sikap untuk terbuka. Atau sikap membuka diri. Sikap ini penting ya, membuka diri. Jadi inklusif itu adalah sikap membuka diri. Pertama-tama untuk menjadi orang yang inklusif itu kita harus membuka diri. Orang yang membangun institusinya ya, berdasarkan dogma-dogma agama ini bersifat tertutup gitu ya. Meskipun seperti tadi yang saya katakan ya, tidak semuanya gitu ya, masih ada institusi agama yang memang bersifat inklusif, ada. Tadi sudah saya katakan ya, ada Konsili Vatikan II, ada Gus Durian gitu ya, dan ada juga beberapa itu sifatnya inklusif. Tetapi ada juga orang-orang yang membangun institusinya ini sehingga dia membangun ini polisi moral ya, polisi moral. Polisi moral ini bukan polisi yang kita tahu ya, tapi polisi moral itu adalah orang-orang yang melakukan penertiban moral, atau istilah yang paling populer sebenarnya orang-orang yang melakukan sweeping gitu ya, sweeping di jalan gitu ya, tempat-tempat hiburan itu digeruduk gitu ya, digerebek gitu ya oleh polisi moral ini yang memiliki institusinya. Itu bentuk-bentuk kekerasan. Ini tambahan saja. Tapi institusionalisasi ini sifatnya tidak membuka diri. Orang yang menerapkan psikologi ketakutan dan kenikmatan untuk semata mengejar kenikmatan, ya, menghindari ketakutan, ini juga dia tidak membuka diri pada ajaran-ajaran agama yang luas sebenarnya, penuh dengan misteri, dan mencoba untuk menggali sedalam mungkin, menemukan Tuhannya, begitu ya, menemukan dirinya. Tertutup pada hal itu karena yang dia inginkan adalah ya hanya
sanksi atau hanya reward yang ingin diberi, yang ingin didapatkan gitu ya. Atau juga misalnya krisis identitas ya. Krisis identitas, juga adanya ketidakadilan. Mereka tidak mau membuka diri melakukan penelitian misalnya. Apakah ketidakadilan itu hanya semata faktor karena angkuhnya orang yang berbeda agama dengan kita, ataukah sebenarnya bukan persoalan agama sesungguhnya, misalnya begitu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi membuka diri ini sangat penting. Ya. Artinya inklusivisme ini sangat penting. Setelah kita membuka diri pada hal-hal yang berbeda, pada keyakinan yang berbeda, yang kedua adalah kita perlu memiliki sikap untuk menyambut. Oke, sifat untuk menyambut. Menyambut ya orang lain. Oke. Menyambut artinya karena kita tadi sudah membuka diri, kemudian kita memiliki sikap yang aktif, gitu ya, atau proaktif. Oke, ini sebenarnya langkah ketiga. Proaktif maksudnya ya kita datangi, kita ajak gitu ya. Kita berinisiatif untuk membangun persaudaraan bersama. Kita ingin berinisiatif untuk membangun dialog, membangun persaudaraan, membangun kerjasama gitu ya, untuk membangun kebersamaan. Kalau sifatnya tidak aktif bagaimana Pak? Maksudnya kalau sifatnya yang kebalikannya dari aktif, misalnya pasif, itu gimana? Ada nggak? Ada. Yang sifatnya pasif ini lebih sifatnya membiarkan, gitu ya. Karena tidak aktif, ya, dia membiarkan saja, ya, membiarkan. Ya. Atau dalam kata lain, membiarkan ini berarti adanya ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Ini yang sifatnya pasif. Kalau tidak peduli ya sudahlah, mereka mau membuat apa, melakukan apa, ya, mereka itu maksudnya orang yang berbeda keyakinan dengan kita ya, atau yang berbeda mazhab dengan kita ya. Mereka mau berbuat apa ya terserah, saya nggak peduli ya. Asalkan kalau kamu menyenggol saya, menodai saya gitu ya, menodai agama kami, oh kami akan hajar kalian. Akhirnya teman-teman sekalian ini baliknya pada sikapnya reaktif. Awas kalau kamu sudah menodai agama kami sudah membiarkan kalian untuk hidup di tengah-tengah kami gitu ya, melaksanakan agama kalian, tradisi kalian di tengah kami, tetapi kalian menyenggol kami, kalian menodai agama kami, itu sebuah reaktif. Nah, langkah selanjutnya, kalau ini dipupuk terus, kebencian ini terus dipupuk, maka yang timbul adalah sikap ada aksinya. Gitu ya. Awas, kamu akan saya minimal. Kalau dalam kondisi modern sekarang ini, kamu akan saya laporkan kepada polisi dan kita akan memenjarakan kamu. Gitu. Kami akan memberikan Anda pasal penodaan agama, begitu. Nah, ini kalau konsekuensinya dia sifatnya pasif. Makanya seseorang yang menerapkan inklusivisme, dia harus membuka diri, menyambut orang yang berbeda, dan bersifat aktif. Aktif itu artinya dia mau memahami, ya, ada upaya-upaya untuk memahami, ya, upaya-upaya untuk memahami dan menerima apa? Menerima ajaran keyakinan mereka, atau dalam hal ini menerima kebenaran mereka, orang lain. Oke. Menerima kebenaran orang lain. Maksudnya menerima atau memahami dan menerima kebenaran orang lain itu bagaimana, Pak?
Bukankah akhirnya kita itu akhirnya berpindah agama? Tunggu dulu, ini harus dipahami dulu. Memahami artinya kita mengerti gitu ya, sederhananya ya. Oh, ternyata mereka itu punya ajaran tradisi seperti itu karena begitu. Sejarahnya begini. Oke, bisa dimaklumi, bisa dimengerti gitu ya. Dan menerima. Nah, ini yang seringkali orang akhirnya luput ya. Kalau kita tidak bisa menerima, hanya memahami saja, artinya ada potensi kita masuk pada wilayah yang sifatnya pasif. Akhirnya kita tidak peduli. Kalau kita menerima artinya oke, saya bisa menerima. Dan itu akhirnya kita bisa memunculkan sikap-sikap penghormatan. Ya. Dan penghargaan, gitu ya. Sikap-sikap penghormatan dan penghargaan karena kita menerima, ya oke. Meskipun kita menerima, memahami dan menerima keyakinan atau kebenaran orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tetapi kita masih memeluk, meyakini kebenaran kita. Gitu. Kita masih memiliki prinsip kebenaran keyakinan agama kita tentu saja, tapi ya kita terima, oke, nggak apa-apa. Artinya kita menghormati. Kita memberikan penghormatan kepada mereka. Ya, kita memberikan penghormatan. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, dengan sikap-sikap seperti itu, inklusivisme itu artinya adalah pertama-tama berani untuk membuka diri. Ini sulit sekali. Ya, tidak semua orang berani untuk membuka diri karena ya orang sudah terlanjur ini tadi ya, orang sudah terlanjur terindoktrinasi dari kecil gitu ya, dengan metode pendidikannya itu sampai dewasa, ya ajaran-ajarannya tidak dibiasakan untuk melihat perspektif yang lain, melihat ajaran-ajaran yang lain, dan berusaha untuk berani membuka diri untuk itu dan ya menghargai, menghormati, saling menerima, saling memberikan penghormatan. Orang yang berbeda keyakinan dengan kita itu kalau kita menunjukkan sikap itu mereka betul-betul memiliki rasa kagum loh. Mereka betul-betul justru lebih menghormati lagi kepada kita gitu ya. Ketika kita itu mencoba untuk menunjukkan rasa penyambutan gitu ya. Kita menyambut orang lain, kita bersifat aktif untuk mau memahami dan menerima keyakinan mereka yang berbeda itu, timbal baliknya itu adalah mereka justru malah lebih menghormati kita. Konsekuensinya apa dari sini? Tentu saja konsekuensinya adalah yang tak lain adalah sebuah kerukunan umat beragama atau sebuah kedamaian umat beragama atau sebuah keharmonisan umat beragama. Nah, jadi para mahasiswa sekalian, agama dan inklusivisme ini merupakan satu pembahasan yang saya pikir atau kami pikir di Universitas Majung itu penting untuk kita berikan kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Majung. Sebab kalau rekan-rekan mulai melihat berita, melihat peristiwa-peristiwa, itu begitu mengkhawatirkan gitu ya. Bahkan para kaum agama yang menginstitusionalisasikan agamanya, ormas-ormas tertentu itu yang mencoba untuk menginstitusionalisasikan agamanya, itu mereka seringkali mendompleng aspek-aspek politik ya, mendompleng politik, elit politik begitu ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan itu ya, ormas-ormas ini bisa besar bagaimana? Ya macam-macam. Salah satunya adalah sumber-sumber pendanaan yang diberikan oleh para elit bisnis yang juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan elit politik. Jadi permainan bisnis, politik, agama ini permainan-permainan yang kalian barangkali rekan-rekan akan temui
ya, ketika rekan-rekan akan lulus dari Majung, saya tidak mengharapkan itu tentu saja. Yang saya harapkan, yang saya berikan optimisme pada kalian bahwa ya justru dengan adanya mahasiswa yang sudah paham akan nilai inklusivisme ini, kelak lulus itu bisa memberikan perubahan-perubahan itu. Di mana bisa memberikan perubahan itu? Ya, dimanapun, sebagai apapun, sebagai pebisnis, sebagai pekerja administratif, sebagai guru, ya, sebagai konsultan, sebagai entrepreneur. Tentu saja, apapun profesi kalian, kalian memiliki tugas dalam lingkup yang kecil maupun yang lebih luas, punya kewajiban, punya tugas untuk memberikan perubahan-perubahan sosial itu. Perubahan apa? Supaya visi kita adalah ini, rekan-rekan. Ini adalah visi kita. Visi dari Universitas Majung adalah memuliakan Tuhan melalui akhlak. Itu artinya kita hanya bisa memuliakan Tuhan bila mana kita bisa menerapkan kasih sayang. Kalau kita tidak bisa menerapkan kasih sayang, tentu saja dengan sendirinya kita tidak bisa menerapkan memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui akhlak, pengetahuan, kontribusi, itu jalannya. Tetapi intinya adalah memuliakan Tuhan. Dengan cara, satu-satunya cara memuliakan Tuhan adalah dengan kasih sayang. Atau apa yang disebut dengan cinta. Ya. Nah, baik. Jadi rekan-rekan yang saya banggakan, ini adalah materi yang pertama kita dari perkuliahan MKU Pendidikan Agama. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan disimak baik-baik video ini. Tanyakan kepada dosen pengampu masing-masing jika mengalami kesulitan di dalam memahami materi ini. Kemudian jangan lupa untuk kita selalu menerapkan protokol kesehatan, begitu ya. Karena meskipun vaksin sudah mulai diedarkan, didistribusikan, tetapi tetap meskipun kita sudah mendapatkan vaksinasi, tetap protokol kesehatan itu harus dijalankan, begitu ya. Baik para mahasiswa-mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekali lagi semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan, jaga akal sehat, jaga iman kita, perkuat iman kita dengan cara membuka diri dan membangun relasi-relasi positif bersama dengan siapapun, tidak pandang agamanya apa. Baik, terima kasih.